Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada cuplikan video dari Rasil TV yang membahas soal naiknya biaya pendidikan. Hostnya adalah Aldi dan narasumber Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan bahwa salah satu penyebab naiknya biaya pendidikan adalah dana yang mestinya sampai kepada masyarakat yang kurang mampu, tapi dana itu malah dibagi-bagikan kepada para anggota DPR yang pro Jokowi. Rocky Gerung juga mengatakan mengapa biaya kuliah dinaikkan. Nah, kata Rocky Gerung, supaya tidak banyak orang yang bersekolah, karena orang yang bersekolah ini akan mempersoalkan Gibran pada 2029 nanti. Yuk kita simak selengkapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita tentang biaya pendidikan dengan isu saat ini ada beberapa demo mahasiswa menuntut menolak kenaikan UKT yang begitu tinggi di beberapa kampus ya, seperti di USU dan lain-lain, tadi juga di Senudin ya, Unhas ya, Bang, dan juga di beberapa kampus lain. Bung Rocky, kira-kira bagaimana Bung Rocky melihat isu ini di tengah situasi tinggi? Sebenarnya dana pendidikan kita menurut undang-undang sangat tinggi, 20%, tetapi biaya pendidikan kenapa makin lama makin mahal? Pada Bung Rocky, persilakan. Kan barusan dibocorin tadi pagi oleh staf khusus milenial Presiden bahwa dana yang seharusnya tiba pada kaum yang kurang mampu itu, KIP buat rakyat itu dibagi-bagi ke anggota DPR yang pro Jokowi itu yang terjadi. Jadi hak ambil oleh lapisan yang seharusnya bisa bayar sendiri itu dibagi-bagi itu. Jadi ini serius, karena yang buka itu adalah staf milenial Jokowi, anak muda dari Papua yang sekolah di luar negeri, dan dia tahu itu kan. Jadi dia melakukan protes dari dalam sebetulnya. Di bocoran ini aja yang menerangkan. Lepas dari bocoran bahwa ya itu dananya terpaksa diambil karena mau makan siang gratis segala macam, itu soal yang bisa ditukar tambahkan. Tetapi yang lebih mendasar adalah mestinya gratis, karena perintah konstitusi cerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apapun harus di-keep dulu dana untuk pendidikan supaya cerdas bangsa ini kan. Itu perintah konstitusi. Jadi mestinya keterangan-keterangan yang beredar hari-hari ini yang mempersekusi mahasiswa, bayangin rektor melaporkan si mahasiswa, mestinya si rektor tuh kasih separuh gajinya itu buat biayain si mahasiswa yang nggak bisa bayar uang kuliah kan itu intinya kan. Lalu si rektor bilang ya itu bukan urusan saya. Kalau begitu marah dong pada Jokowi, jangan mahasiswa laporin ke polisi kan. Jadi ini cukup sebetulnya, ini serius nih, bahwa dasar kita bernegara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa supaya tidak dijajah lagi oleh Belanda, oleh Cina, atau oleh manapun kan. Jadi sebetulnya ini fondasi berpikir kita sebagai bangsa itu diacak-acak hanya untuk keterangan-keterangan yang nggak masuk akal. Terpaksa dinaikin karena mungkin perluasan basis pajak tidak tercapai, ada kecemasan terhadap anggaran yang akan diboroskan lagi. Jadi beban itu justru pada hal yang sebetulnya fundamental dijamin oleh negara. Jadi kalau kita lihat misalnya secara masuk akal, Jokowi itu udah layak untuk diimpeach karena dia melakukan perbuatan tercelah, itu menaikkan uang kuliah, uang sekolah segala macam kan. Konstitusi kita tidak mengajarkan kenaikan uang kuliah, harusnya diturunkan uang kuliah itu dalam keadaan apapun, karena imperatifnya adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan bangsa itu ditentukan oleh kurs rupiah terhadap dolar. Mestinya Bank Indonesia misalnya mengalokasikan aja daripada dia dananya dikucurkan untuk menahan laju pergerakan dolar. Tapi sekali lagi ini soal kapasitas kan. Dan yang terakhir seperti yang lebih penting adalah
ini Jokowi ini gila nih. Ini dia masih keluarin regulasi, padahal dia udah lemdak. Etikanya nggak boleh lagi dia bikin apa-apa tuh. Memperluas apa namanya nomenklatur kabinet, menambah jumlah provinsi segala macam. Jadi itu sebetulnya menerangkan kepada kita bahwa keadaan bangsa ini memang diporak-porandakan oleh Presiden Jokowi itu. Kan dasarnya itu. Jadi kalau memang kita bisa kritik si menteri, nggak ngerti segala macam, tetapi menteri itu peralatan presiden dalam sistem presidensial tuh. Dia juga mungkin udah nggak tahu mau ambil uang dari mana, mau apa namanya tuh dipotong dari berbagai macam departemen, nggak cukup juga, akhirnya bebannya pada rakyat. Lain kalau pada saat yang sama Jokowi bilang pertumbuhan ekonomi sudah cukup sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar yang sifatnya subsidi itu mau kami hilangkan. Ini faktanya tuh nggak ada pertumbuhan ekonomi, baru mulai dijanjikan ada 4-5%. Iya, tapi pertumbuhan ekonomi kita relatif hanya bertumbuh karena 2-3 orang yang menarik pertumbuhan itu, dan itu pun hanya karena jualan komoditas saja kan. Jadi sebetulnya kita mesti bongkar dari banyak perspektif. Walaupun kita kasih kritik, tapi pada akhirnya harus ada tindakan politik, itu hak angket terhadap kenaikan anggaran itu kan. Di situ kita bisa bongkar di mana bersembunyi kepentingan-kepentingan yang mau menjadikan rakyat itu bodoh. Jadi kenapa uang kuliah dinaikkan? Supaya tidak banyak orang yang sekolah. Sebab kalau banyak orang yang sekolah ini akan mempersoalkan Gibran di 2029 nanti kan. Kira-kira begitu aja tuh. Kelihatannya itu yang dimaksudkan. Ini kejahatan yang disembunyikan. Seolah-olah beban-beban itu bisa dialihkan dari beban negara pergi lagi pada beban masyarakat. Padahal justru masyarakat daya belinya itu yang jatuh habis-habisan. Jadi pemborosan di bidang IKN, pemborosan infrastruktur menyebabkan beban itu dialihkan pada konsumen, yaitu keluarga, pada mak-mak yang tidak mungkin lagi untuk punya ide. Bayangin mak-mak hari ini dia nggak punya lagi ide tentang Indonesia emas yang dia bayangkan agar ada bonus demografi itu. Ya, sekarang digorogoti habis itu uang yang harusnya dia tabung itu. Jadi naik haji mahal, naik pergi belajar juga mahal tuh. Jadi semua kejahatan ini mesti disebutkan bahwa Jokowi melakukan satu tindakan yang berbahaya tuh, merosotkan demokrasi, menurunkan IQ nasional, mengacak-acak prinsip-prinsip rasionalitas dalam ekonomi. Semua itu yang mestinya dari sekarang udah menuntun bangsa ini ke arah impeachment.